Video ini adalah video update hasil investasi di modal rakyat yang setiap bulan saya update. Untuk kalian yang mau tahu update hasil investasi di bulan sebelumnya, saya sudah taruh link videonya di deskripsi ya. Oke, langsung kita buka saja aplikasi modal rakyatnya. Pada bagian beranda, kalian bisa melihat TKB 90-nya adalah mencapai 99,36%. Lumayan cukup tinggi. Kalau kita bandingkan dengan P2P lending yang lain seperti Amarta, Investri, ataupun Modalku, TKB 90 modal rakyat ini jauh lebih tinggi. Tapi 99,36% tetaplah bukan 100%. Jadi modal rakyat ini tetap memiliki risiko. Langsung saja kita scroll ke bagian bawah, ke bagian menu statistik. Di sini kita bisa melihat ada 4 pendanaan aktif dan 41 pinjaman lunas, serta 14% bunga rata-rata yang saya terima. Total pendanaan yang sudah pernah saya danai adalah 153.950.000. Sedangkan imbal hasil yang sudah saya terima adalah 1.775.000. Proyeksi imbal hasil yang akan saya terima adalah 289.000. Dengan rentang tenor rata-rata pendanaan yang biasa saya danai adalah 5-120 hari. Nah, di bagian paling bawah kita bisa melihat ada satu pendanaan yang gagal bayar. Untuk pertama kalinya, saya mengalami gagal bayar di modal rakyat setelah 6 bulan berinvestasi. Untuk kalian yang mau tahu berapa kerugian yang kita terima jika terjadi gagal bayar di modal rakyat, tetap tonton video ini, jangan di skip-skip ya. Oke, selanjutnya kita buka menu portofolio. Pada menu portofolio ini berisi pendanaan aktif yang telah kita danai. Total ada 4 pendanaan aktif di portofolio saya. Di sini kita juga bisa melihat pendanaan yang sudah selesai kita danai, termasuk pendanaan yang gagal bayar. Oke, coba kita cari pendanaan yang gagal bayar kemarin. Nah, ini dia. Untuk yang gagal bayar ini adalah CV BLR dengan skor B dan bunga efektif sebesar 15%. Total pendanaan yang saya lakukan adalah 4.175.000. Nah, untungnya pendanaan ini di cover asuransi dengan pengembalian modal sebesar 95% dari modal jika terjadi gagal bayar. Jadi, saya hanya kehilangan 5% dari modal pendanaan yang saya lakukan di CV BLR ini. Jadi, dari total 4.175.000, saya masih mendapat pengembalian 3.959.000. Dan sisa pokok yang hilang adalah sebesar 215.000 atau 5% dari 4.175.000. Menurut saya, asuransi di modal rakyat ini cukup bagus, karena modal rakyat masih mau mengembalikan 95% dari modal kita. Coba kalau kita bandingkan dengan Amarta. Amarta itu hanya mengembalikan 75% dari sisa modal jika terjadi gagal bayar. Atau kalau di Amarta, kita bisa kehilangan 25% dari sisa modal jika terjadi gagal bayar. Sementara kalau di modal rakyat ini, kita hanya berisiko kehilangan 5% jika terjadi gagal bayar. Menurut saya, risiko kehilangan 5% ini termasuk kecil. Karena dari 41 pendanaan yang sudah saya lakukan, hanya 1 pendanaan yang gagal bayar. Selanjutnya, kita ke bagian menu peluang. Di menu peluang ini berisi pendanaan-pendanaan yang bisa kita pilih untuk kita danai. Sayangnya saat ini semua pendanaan yang tersedia sudah terdanai. Tapi tidak apa-apa. Coba kita buka salah satunya. Di sini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana saya memilih pendanaan. Biasanya saya akan melihat skornya dulu. Nah, di sini skornya B. Saya sih biasanya mengutamakan yang skor A. Karena yang gagal bayar tadi adalah skornya B. Jadi mulai saat ini saya lebih mengutamakan yang skornya A. Anggaplah ini skornya A. Kita buka, lalu kita masuk ke bagian riwayat pinjaman. Nah, di sini kita bisa melihat ada 1 pinjaman yang dalam penggalangan. Ada 8 pinjaman aktif. Nah, ini lumayan sedikit pinjaman aktifnya.
karena ada juga yang pendanaan aktifnya lebih dari 40. Di sini kita juga bisa melihat ada 29 pendanaan yang pelunasannya dipercepat dan ada 5 pendanaan yang tepat waktu. Overall sih menurut saya riwayat pendanaannya lumayan bagus. Oh iya, jangan lupa juga untuk kalian yang mau mendanai di modal rakyat, selalu pilih pendanaan yang disertai asuransi untuk memperkecil kerugian jika terjadi gagal bayar. Jangan pilih pendanaan yang non-asuransi, karena apabila terjadi gagal bayar, kalian berisiko kehilangan semua uang kalian. Maka dari itu, selalu pilih pendanaan yang disertai dengan asuransi. Selanjutnya, saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat pendanaan otomatis. Pendanaan otomatis ini cocok sekali untuk kalian yang mungkin tidak punya waktu atau malas memilih pendanaan. Pertama, kita kasih nama P1. Lalu, kita isi limit pendanaan otomatisnya. Nah, di sini saya akan isi 10 juta rupiah. Selanjutnya, kita isi maksimal per pendanaannya berapa. Nah, di sini saya isi 5 juta. Jadi, uang 10 juta tadi akan jadi 2 pendanaan. Masing-masing per pendanaannya adalah 5 juta. Lalu, kita atur bunga pinjaman yang kita inginkan. Nah, saya biasanya mengatur 12-13% karena saya menginginkan pinjaman yang grade-nya A. Selanjutnya, kita klik pengaturan tambahan, lalu kita pilih jenis pinjaman yang kita inginkan. Nah, biasanya saya akan menonaktifkan pinjaman multiguna, karena pinjaman multiguna itu adalah pinjaman yang bersifat konsumtif. Terakhir, kita tentukan tanggal masa aktif pendanaan otomatisnya, lalu kita klik simpan. Setelah itu, kita klik kotak di pojok kiri bawah, lalu kita klik lanjutkan, dan akhirnya pendanaan otomatis Anda sudah aktif. Untuk kalian yang masih ragu berinvestasi di modal rakyat ini sudah mendapatkan izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalian tidak usah ragu lagi soal legalitasnya. Dan jika kalian masih takut untuk berinvestasi di modal rakyat ini karena takut mengalami gagal bayar, investasi apapun bisa mengalami kerugian. Apalagi kalau kalian berpikir untuk berinvestasi di pasar saham atau reksadana, itu tingkat kerugiannya bisa lebih tinggi. Nah, berinvestasi di peer-to-peer lending ini menurut saya jauh lebih stabil kalau kita bandingkan dengan berinvestasi di pasar saham ataupun reksadana. Oke, segitu saja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, serta nyalakan loncengnya, supaya Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini langsung dari HP Anda. Terima kasih.